Saya diminta mendetailkan peta. Jadi peta yang memang belum pernah dikerjakan. Peta dalam arti peta morfologi atau peta geomorfologi. Dan itu adalah hidden gemnya civilization of our planet. Jadi sivilisasi informasi planet yang tersimpan dengan baik dan masih rapi berada di Antartika. Ekonomi harus bergandengan dengan riset. Riset without economy itu is nothing. Jadi Antartika ini adalah salah satu bentuk, kalau dalam pandangan saya, legitimasi pengakuan bangsa dalam hal peradaban ilmu pengetahuan. Semua difunded oleh pemerintah Rusia, tapi nggak bakal melepas keluarga negara Indonesia kan? Tidak ada alasan untuk lari dari negara karena alasan ekonomi. Ketika itu menjadi negara memanggil, saya adalah orang pertama yang tahan banting pulang ke negara, walaupun tidak dibiayai oleh negara. Awal tahun tuh dunia panas, tapi kita bicara dingin-dingin. Deep Talk episode 31. Pade, kalau misalnya kita lihat geopolitik dunia kan lagi bergejolak ya, tapi di tengah itu ada salah seorang pemuda Indonesia itu yang berprestasi. Dia jadi peneliti termuda di Kutub Selatan. Antartika apa Arktik nih Pak De? Kadang-kadang masih bingung kan? Ya kalau selatan Antartika, kalau atas Arktik. Arktik. Ya. Itu aja aku juga kalau jujur baru tahu belakangan inilah kalau misalnya ada perbedaan antara Antartika dan Arktik. Tapi kalau misalnya aku yang ngomong sendiri kan kurang sah gitu ya. Nah, kita tampilkan bintang tamu yang pasti teka teman kumparan udah baca lah di thumbnail. Namanya sama kayak aku nih. Jadi susah nih. Ya. Selamat pagi, siang, sore Mas Gary. Biar gak ketahuan kita syutingnya kapan. Salam 24 jam. Salam 24 jam. Bang Gary. Tadi katanya udah cerita dikit-dikit Pak De. Soalnya di Antartika sholatnya berubah-ubah jamnya. Kadang dimajuin, kadang dimundurin. Ya begitulah, karena memang kalau kiblatnya adalah matahari, memang jadi susah, karena kadang-kadang matahari tidak kelihatan selama lebih dari 8 bulan ya, jadi repot kan jadinya kan. Yang penting itu urusan kita dengan Tuhan aja. Ya silakan Mas Giri, kita mau nanya nih, sebenarnya kan peneliti termuda ya? Termuda dalam sejarah Indonesia ya? Dalam sejarah Indonesia. Umur berapa tuh Mas udah ke Antartika? 30. Pas 30? Pas 30. Oh, Mas bisa ceritain gak tuh gimana bisa sampai Antartika? Jadi ke Antartika itu sebenarnya bagian dari ekspedisi, ya Russian Antarctic Expedition yang ke-69. Dan keterlibatan saya merupakan bagian dari misi dan juga tugas yang diberikan oleh pemerintah Rusia melalui Institut Arktik dan Antartik. Bentar deh Mas, Saint Petersburg. Dari pemerintah Rusia yang ditugaskan melalui Institut Penelitian Antartika. Jadi mengerjakan scientific project. Bukan dari pemerintah Indonesia dong. Bukan. Nah, lanjut Mas. Jadi dari pemerintah Rusia melalui Institut Arktik Antartika. Jadi ditugaskan untuk menyusun pemetaan geomorfologi, satu segmen pemetaan geomorfologi di Pulau King George yang berada di dekat Chili, yang berada di di Kepulauan Chili, di Kepulauan Kepulauan Selan Selatan, dan itu akan dijadikan bagian dari Atlas Rusia, Atlas Antartika Rusia yang terbaru. Jadi yang buatnya orang Indonesia. Oh, Atlasnya Rusia yang buat orang Indonesia. Iya. Kok bisa terpilih Mas? Karena because I'm special. Oh. Apakah ini masalah urutan atau gimana sih? Gimana tuh Mas? Penasaran kita. Ada urutan per negara atau Anda memang kemudian dites kemudian dites? Ada spesialisasi khusus yang diminta oleh Institut Antartika, karena spesialisasi saya kan di bidang geomorfologi ya. Karena bidang studi saya sebenarnya ke Antartika juga kan bagian dari sekolah ya, karena sekolah saya di Saint Petersburg, di Saint Petersburg State University. Oh, itu Universitas Putin ya? Iya, satu alumni kita sama Medvedev juga, sama Mendele lah. Oke. Jadi berapa orang yang mendaftar? Kemudian yang berapa yang diterima? Yang mendaftar ditunjuk kita di prodi kita ada 10. Belum lagi di prodi yang lain ya, tapi yang diterima cuma 1 orang. 1 orang. Dan itu orang asing, saya sendiri. Dan dari Indonesia nih. Dari Indonesia. Gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Mas Gary ya, itu ekspedisi Antartika ini muatannya lebih banyak apa? Muatan ekonomi, riset atau politik? Ya. Kan kita juga tahu Mas Gary ini, atau aku namain Pak Deddy gitu ya. Antartika kan jadi perebutan. Betul. Kalau dalam konteksnya itu adalah saintifik ya. Kalau saya saintifik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari versi saya menganggap Rusia ini ingin menjadi penguasa dalam bidang ilmu pengetahuan, urusan kutub.
Jadi ketika ingin belajar tentang ilmu kutub, ilmu Arktik, polar science, itu harus datang ke Rusia. Dan perlu diketahui Rusia itu mengorbitkan 10 stasiun. 7 yang aktif, 3 yang dipergunakan untuk misi-misi season. Artinya ketika melakukan ekspedisi riset dalam waktu temporal, mereka dibuka stasiunnya. Di Antartika? Di Antartika. Kalau yang di Arktik ada lagi? Arktik ada banyak. Oke. Lebih banyak di Arktik berarti ya? Kan lebih dekat di Rusia. Lebih banyak karena juga itu kan jadi jalur utara ya untuk Ledokol ya, kapal icebreaker Rusia untuk transportasi gas ya dan minyak. Kalau ngomong-ngomong mengenai Antartika ini, ekspedisinya ada di selatan, dekat apa? Negara apa? Chile kan? Hampir semua sih dekat Australia, kita ke keliling seluruh benua Antartika. Kalau Rusia ada di utara nih, jadi di paling selatan gitu. Ngapain jauh-jauh? Kenapa nggak di Arktik aja sih gitu? Rusia, Antartika ini kalau dalam persepsi saya Pak D ya itu spesial ya dan nggak banyak orang. Why? Because kalau kita bicara Antartik perlu teknologi tingkat tinggi dan itu adalah hidden gemnya civilization of our planet. Jadi sivilisasi informasi planet yang tersimpan dengan baik dan masih rapi berada di Antartika. Bukan di Arktik. Bukan. Emang ada apa sih di Antartika, Mas? Ada gemnya apa tuh? Yang jelas tidak ada tembok tinggi yang menjadi penghalang. Nah ya. itu nanti kita bicara ke situ, Mas. Yang saintifik dulu lah. Oke. Yang mitos habis itu kita kesana. Ada sejarah peradaban bumi, informasi sejarah, proses tektonisme bumi secara umum, dan itu yang menjadi informasi kita merekonstruksi apa yang terjadi di masa lampau jutaan tahun yang lalu, dan itu masih tersimpan dengan sangat baik karena berada di dalam temperatur yang sangat dingin ya, masih dalam sangat utuh kondisinya, sehingga memudahkan kami para peneliti untuk mengetahui apa yang terjadi in the past time. Nah, itu sih menurut saya yang jadi pentingnya itu sih. Berarti nemuin fosil dong, Mas? Ada yang umur 130 juta tahun yang saya temukan. Fosilnya apa? Fosil kayu. Oh, kayu. Kayu yang ada di Pulau King George. Jadi itu menjadi indikasi bahwa Antartika dulu pernah ditutupi, di cover oleh vegetasi berkambrium, berarti pohon-pohon besar. Oh, hanya kayu aja, yang lain? Fosil-fosil kerang, penguin juga kita menemukan. Tapi yang menjadi indikator bahwa nggak semua Antartika itu ditutupi salju, bahwa pada masa lampau Antartika juga pernah ditutupi oleh vegetasi. Nah itu yang menjadi penting. Kenapa? Temuan fosil kayu ini bagi saya, bagi tim ekspedisi ini jadi penting. Ini menjadi indikator bahwa berada di Antartika berapa waktu yang lalu, berapa ratus juta yang lalu pernah ditutupi oleh vegetasi. Nah ini jadi indikator bahwa proses yang ada di Antartika itu dinamik sekali ya, tidak hanya salju ya berarti itu. Apakah dengan demikian mungkin bahwa dunia ini berputarnya berubah gitu, sehingga yang dulu ada vegetasi sekarang isinya adalah es misalnya gitu. Betul. Suatu ketika bisa dong kita jadi lautan es lagi. Betul. Berapa kejadian kita menemukan fosil penguin itu di daratan di benua Antartika, bahwa dulu menjadi indikasi bahwa itu pernah jadi laut. Nah itu pernah. Jadi di daratannya di Weddell Sea, tapi udah agak ke darat dikit ya. Dan itu kita menemukan fosil-fosil penguin. Dan penguin itu nggak sampai sejauh itu kalau dia bermukim. Kalau boleh tahu penguinnya itu bedanya dengan sekarang apa? Karena bicara ratusan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Berarti kan pengaruh paleoklimat ya, iklim masa lampau itu kan menjadi indikasi bahwa Antartika itu di daratannya yang sekarang itu dulu pernah jadi laut. Benar. Saya mau tanya bedanya apa penguin sekarang dengan yang Anda temukan apa itu? Sama aja sebenarnya. Sama. Atau mungkin spesiesnya kan, ya. Kalau sebut teori itu mengatakan bahwa evolusi kan. Apakah ini dulunya bentuknya jadi seperti mungkin secara morfologi ya, histologinya, bentuk strukturnya penguin beda sih. Cuma yang menjadi indikator bahwa kita tidak sampai sejauh itu menganalisis bahwa ini penguin jenis apa, tapi ini menjadi indikator bahwa batas kontinen, bahwa proses geologinya itu menjadi indikator bahwa dulu pernah laut. Itu. Berarti menarik dong Mas, pernah laut dan pernah ditumbuhin vegetasi. Tumbuhi vegetasi, pernah juga menjadi darat lagi, kembali darat seperti sekarang. Berarti kutub selatan ini sudah melampaui beberapa fase ya? Fase. Dan itu juga menjadi indikator bahwa
informasi-informasi letusan gunung api yang ada di Indonesia itu berada di Antartika materialnya. Sejarahnya kita Jauh tahu. banget tuh Mas. Makanya kita kalau mau tahu gunung apa yang meletus itu datang ke Antartika. Itu termasuk kan kalau kita baca sejarah ada letusan yang paling gede kan Gunung Toba katanya. Sampai Zaman juga dulu. ada material vulkanik ash ya, namanya tepra. Nah tepra itu yang menjadi indikator. Jadi ketika di Antartika itu kita perlapisan itu, dia ada perlapisan material vulkanik. Nah itu kita analisis. Dan ini di tahun berapa kita lakukan radioisotop ya, kita tembak di dating itu usianya umur usia apa. Dan itu beberapa gunung Tambora sama Tambora kita nemuin juga. Kita nemuin itu di pelapisan es yang kita bor itu menemukan material-material gunung api. Kalau yang Anda lakukan itu melakukan pengeboran sampai berapa meter? Teman-teman di Rusia itu Pak De itu melakukan pengeboran itu sampai kedalaman 20.000 meter. Di Antartika di caranya dekat pakai apa itu? Dia punya teknologinya. Oh iya. Punya teknologi itu pakai kapal begitu? Enggak, di daratan yang dibor. Oh iya. Jadi di dekat stasiun Vostok itu teman-teman kita yang divisi itu yang geologi yang ngerjain. Cuma itu menjadi indikasi informasi yang penting sekali bahwa kita mengetahui berapa iklim yang terjadi di masa lampau. Itu sih menurut kita yang temuan menarik ya, perlapisan es yang hampir berusia di kedalaman 20.000 meter. Mas, yang menarik kalau ada fosil yang sepengetahuan saya berarti ada resource. Entah itu minyak, entah itu emas, ada juga berlian dan itu batuan-batuan metamorf ya. Dan itu batuan-batuan metamorf itu kan batuan-batuan yang berkualitas tinggi ya. Batuan yang proses tekanan, proses kompresi yang sangat ekstrim ya. Dan itu batunya masih sangat rapi sekali. Kalau bicara mengenai tadi bicara minyak, kemudian bicara bebatuan dan lain sebagainya, mungkinkah sebetulnya ekspedisi ini juga menyasar untuk mendapatkan sumber-sumber daya mineral yang kemungkinan untuk dieksploitasi di kemudian hari? Bisa jadi dalam konteksnya, cuma yang menjadi penghambat itu bahwa penggunaan Antartika ini kan diatur oleh Traktat Antartika ya. Yeah. Dan Traktat Antartika ini secara umum menggarisbawahi bahwa penggunaan Antartika itu sebagai tujuan damai. Dan inilah yang membuat dan tujuan damai dan untuk sebatas sustainability atau pengelolaan lingkungan, iklim untuk keberlanjutan lingkungan. Dalam kajian teknisnya ketika bicara belajar masalah mineral, teman-teman seluruh Antartika yang tergabung dalam Traktat Antartika melakukan pemetaan yang sama, mencari informasi yang sama. Tetap luaran dari outcome dari semua informasi itu kan ada resource ya. Resource apa yang ada, dan itu menjadi indikasi bahwa dalam hal ini belum ada rencana eksploitasi karena ada batasan karena Traktat Antartika itu sendiri. Tapi dalam kepentingan eksplorasi, riset, saintifik itu menjadi suatu kegiatan yang wajib kita lakukan. Apakah mungkin sekarang belum ada rencana untuk eksploitasi, tapi itu adalah sebuah pemetaan awal untuk sesuatu bila dibutuhkan di kemudian hari? Bisa jadi sekali sih. Ketika dirasa mineral itu kritikal dan rare mineral dan urgensinya sangat tinggi dan mendukung peradaban umat manusia, itu bisa memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan umat manusia. Menariknya kan kalau yang tadi bilang Traktat Antartika nih, negara-negara besar ini udah tanda tangan. Sudah. Termasuk negara tetangga kita, tapi kita belum. Apakah Mas ngelihat ya kita ngapain ngomongin eksplorasi Antartika, sebenarnya urusan dalam negeri itu masih banyak nih. Sebenarnya nggak penting nggak sih Mas kalau misalnya kita tanda tangan Indonesia tanda tangan ratifikasi ya. Jadi ratifikasi. Ini kalau bicara negara tetangga kita, sebut aja negara tetangga kita udah tanda tangan ya. Dan ini mirisnya ya, sebagai negara kepulauan terbesar, pemain kunci di ASEAN, kita satu pun belum aware dengan isu Antartika. Dan ketika kita tanda tangan isu Antartika ini kan, kita ini kan negara yang berpapasan dengan samudra, langsung berpapasan face to face dengan Antartika, laut yang terhubung ya. Seperti intinya berarti Antartika itu secara dengan Indonesia kan nggak ada batas ya secara laut. Tapi ketika terjadi isunya perubahan iklim, kenaikan temperatur, berapa ratus pulau yang berpotensi tenggelam. Nah, isu ini yang menjadi secara perubahan iklim menjadi prioritas di dalam Antartika. Kita tidak tanda tangan ataupun itu kita nggak, gimana kita mau menjadi pemain global dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, bahwa eksplorasi Antartika itu sangat menggunakan teknologi tingkat tinggi, butuh kapal icebreaker, butuh scientific resource manusia yang berkualitas. Kita SDM nggak kalah sama manusia-manusia yang sudah peneliti yang sudah tanda tangan Traktat Antartika. Hanya saja bagaimana
ini Antartika ini menjadi salah satu jembatan bahwa Indonesia juga minimal menjadi pemain Antartika di kawasan ASEAN secara regional. Ya berarti kegunaannya udah Mas bilang ini pentingnya Mattersnya buat salah satu isu perubahan iklim ya. Isu perubahan iklim untuk negara sih sebenarnya. Dan yang paling nyata tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas sebelum kita syuting Deep Talk ini. Dibilang ya kalau mau lihat global warming ke Antartika aja icebergnya tuh aduh. Betul. Kalau mau lihat perubahan iklim itu waktu kita mulai ekspedisi Antartika itu dari Cape Town kita lepas. Kita 2 hari itu masih di laut selatan, kalau laut Samudra Selatan, dan itu belum ada es. Itu kita sudah lihat iceberg itu udah mengambang dalam ukuran yang besar. Artinya ketika dia terjadinya pelepasan iceberg dari inti benua itu dalam ukuran yang sangat lebih besar, lebih dari besar. Karena bisa terambang-ambing sampai ke laut lepas dalam ukuran yang masih besar. Besar itu berapa? Serumah inilah, satu ukuran studio lebih besar dari studio lah. Mungkin satu pasar minggu lah kalau ukurannya. Ini mungkin agak-agak kalau di ini agak-agak bodoh nih. Itu saya kan pernah nonton Titanic tuh. Itu kan nabrak iceberg. Segitu nggak kira-kira? Kurang lebih kayak gitu. Wow. Yang kita lihat ya. Pengalaman nyata nih ya. Nyata. Jadi ya kalau kita ngeliat kan kapalnya yang Titanic yang nabrak iceberg itu kan gede banget ya. Bisa bikin kapal kebelah dua. Itu lebih besar segitu yang di dekat di Pulau King George ya. Itu yang lebih besar banget. Ini gambarannya udah lebih pasti nih. Lebih pasti. Udah bahwa global is climate change. Global climate is change mungkin kayak gitu ya istilahnya ya. Itu fakta sekali itu, benar kita lihat. Bukan mengada-ngada. Jadi boleh sedikit kembali ke belakang. Berapa lama Anda itu melakukan riset di sana? 6 bulan. 6 bulan. Tercatat 29 Februari 2024 selesai misi di tanggal 15 Juli 2024. Ya. Apa yang Anda lakukan setiap harinya itu? Selain main sama penguin. Riset ya. Saya ini kan posisi saya kepala divisi geomorfologi ya. Selain di riset, sebenarnya kalau boleh jokes lucu-lucunya di Antartika itu ya, saya itu kan mengerjakan penelitian ya, dan jelas tidak ada hiburan lain di kapal selain meneliti ya, berinteraksi dengan teman-teman ya, berdiskusi. Kemudian di kapal kita tuh semua ada, sauna ada, terus ruang olahraga ada. Jadi untuk melepas penat kita ya itu aktivitas-aktivitas. Ya memang tiap hari yang Anda lakukan adalah penelitian, tapi saya bayangkan kan ini dunia yang lain dengan keadaan yang tidak sama dengan let's say di Indonesia gitu ya. Betul. Apakah Anda tiap hari turun ke lapangan, kemudian melakukan pengeboran, kemudian barangnya itu Anda bawa masuk ke dalam kapal dan lain sebagainya. Ini kan biar audiens paham. Iya betul. Kurang lebih kasih gambaran lah gitu. Kalau kita tugasnya ke stasiun ya seperti itu, melakukan pengambilan sampel, kemudian kita mencatat, kita simpan, kemudian menunggu kedatangan helikopter. Karena ke Antartika nggak bisa langsung jalan kaki, Pak De. Jadi harus naik helikopter ya. Walaupun dia 100 meter dekat dengan stasiun riset itu, tetap harus helikopter. Jadi setiap hari naik helikopter. Helikopter yang mobilitas kita dengan helikopter. Pengambilan sampelnya dengan apa tuh Mas? Sampel kita punya bor, kita punya alat kayak gergaji kayak gerinda ya. Alat yang untuk belah biasa kayu itu. Tapi khusus untuk batu. Nah itu kita punya alat itu. Ini saya ngebayangin film lagi nih Mas. Tadi Titanic sekarang Armageddon tuh. Oke. Itu kan ada bor juga tuh walaupun ngebor meteor nih. Kayak gitu juga gak sih Mas? Ada. Proses pengeboran? Ada yang di situ. Beberapa tapi untuk khusus es ya, bor es. Kalau saya kan batu ya. Batu secara umum bor yang biasa sih. Kayak gergaji yang biasa. Kalau Mas lebih banyak ngebor batu atau es atau apa? Saya lebih banyak di batunya, di batuan dan lebih ke kondisi morfologi ya, topografinya. Topografinya, oke. Apa perbedaan pekerjaannya Mas dibandingkan dengan orang Rusia sendiri? Saya diminta mendetailkan peta. Jadi peta yang memang belum pernah dikerjakan. Peta dalam arti peta morfologi atau peta geomorfologi. Oh, gitu. Apa yang Anda dapatkan di sana itu dalam morfologi itu? Ada informasi klasifikasi bentuk lahan, terus genesis atau proses pembentukan, dan itu menjadi informasi yang penting bagi kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa di-spill nggak Mas? Yang bakal terjadi di masa depan tuh apa itu? Kalau saya kan ngerjainnya di Pulau King George ya.
Itu kan proses pelelehan es itu ternyata mengalami frekuensi yang sangat masif ya sekarang. Iya, jadi lagi turun. Lagi turun sekali, sangat parah. Itu karena musim panas atau karena iklim sebenarnya, Global warming. peningkatan temperatur. sebelum sampai sana saya pengen tahu Anda ke sana itu dalam kondisi musim dingin atau musim panas? Musim dingin. Musim dingin. Musim dingin pun meleleh. Meleleh tapi dalam konteks yang lebih lambat proses pelelehan. Oh ya, artinya kan kalau menurut pemahaman saya ketika musim dingin mestinya bukan meleleh kan? Cuma frekuensinya berubah, volumenya. Tapi mengalami, kalau musim dingin umumnya dia nambah. Tapi volume penambahannya tidak masif. Kemarin Mas waktu sana musim dingin. Musim dingin. Meleleh atau penambah? Volumenya kalau berkurang, bukan meleleh tapi berkurang secara volume. Lanjut yang tadi. Oke, itu sih yang di sana volumenya berkurang. Bahwa ketika es itu kan harusnya konstan ya. Nah, tapi ketika kita komparasi, dia susut berapa persen total es yang mencair. Gitu. Pernah lihat Mas glacier mencair gitu? Oh, nyata. Nyata sekali. Langsung ambles itu glacier di tebing-tebing itu, tebing-tebing pulau itu. Di daratan benua itu langsung. Jadi di depan mata depan pernah. mata. Nih menarik banget nih. Jadi yang saya bayangkan gini, Bro Gary, itu musim dingin ya. Mas Gary di sana musim dingin. Itu pun meleleh. Apa tuh nggak meleleh? Artinya ada tadi melihat bisa apa tuh namanya bisa turun seperti itu ya. Nah, gimana kalau musim panas ya? Tambah parah. Parah. Berarti itu global warming itu sesuatu yang nyata. Berarti. Yang nyata, tapi saya lebih senang bicaranya bukan global warming, tapi lebih ke kerentanan iklim ya. Jadi kerentanan iklim itu karena berdampak kepada manusia. Tapi kalau global warming itu sudah pasti secara periode bahwa bumi itu mengalami dinamika iklim. Di zaman tersier, ketika pembentukan Kepulauan Indonesia lebih panas lagi daripada yang sekarang. Berarti ini ada fenomena yang wajar dong Mas ya? Wajar. Jadi dalam setiap fase bumi itu ada kejadian seperti yang sekarang? Ada, lebih parah lagi malah. Global warming itu? Iya. Hanya karena terdampaknya di manusia aja yang menjadi korban dari global warming itu kan manusia. Manusia dan seluruh unsur-unsur hayati ya. Nah itu sih. Jadi kalau gini pertanyaan saya Mas, apakah ada percepatan global warming gitu? Peningkatan dinamika fluktuasi ya. Saya lebih senang bahasa saintifiknya fluktuasi temperatur itu masif. Walaupun pernah terjadi fase-fase sebelumnya, tapi sekarang masif. Masif. Dan sangat terpengaruh di manusia, terimbas di manusia. Dan mempengaruhi. Sehingga maka muncul istilah baru antroposen ya. Bagaimana paham bumi ini telah dikontrol oleh aktivitas manusia. Oke. Nih kalau gitu menarik nih kalau kita bicara konspirasi lah Mas. Nah selain soal scientific, Antartika tuh nggak pernah lepas dari beberapa hal yang kita bilang wah ini nggak masuk di akal, tapi beritanya ada, konspirasinya ada. Apalagi yang tadi udah tembok ya disebutin di awal, tembok gede. Katanya kalau kita mungkin teman-teman kumparan juga kalau scroll TikTok katanya ada tembok besar di Antartika. Katanya di belakang tembok itu ada dunia yang asli yang mengatur dunia kita sekarang. Nah ini dari pengamat yang sudah tinggal di Antartika 6 bulan, monggo dijelaskan Mas. Ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada, itu ilusi ya. Dan kita yang sampai ke Antartika itu nggak nemu itu tembok tinggi itu. Iya, apalagi Mas udah ngebuka lahan kan, ibarat katakan quote-unquote-nya. Oh iya betul, itu nggak ada sih sebenarnya. Itu mistik bro. Mistik itu benar itu. Itu yang perlu kita luruskan. Kita luruskan itu, dan bumi itu bulat ya. Oh iya. Katanya ujungnya bumi kan di Antartika ya. Iya. Habis itu ada waterfall gitu kan. Semua nggak ada waterfall. Semua. Jadi itu di situ terbukti kalau bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat, elipsoid lah. Kalau bulat itu kan bulat tuh kayak sempurna ya. Iya, sempurna, tapi bentuk bumi itu kan elipsoid ya bahasa saintifiknya. Iya. Gitu. Mas Gary, saya mau tanya, Anda temukan binatang-binatang makhluk hidup apa yang masih eksis di sana? Banyak di Antartika itu yang notabene temperaturnya kira-kira minus berapa tuh? Kalau saya pernah di minus 40, minus 80. Minus 80? Iya. 80 Mas? Iya. 3 lapis. Itu buat bekuin udang di situ. Bisa. Bukan. Buat kuping lo di sini gini patah. Langsung. Iya. 80 pernah. Minus 40 pernah. Ya. Kalau summer berapa sih Mas? Paling Kalau panas? Summer ya minus 10 lah.
Wow. Masih tetap dingin, Ya. tetap masih pakai jaket. Gimana tadi? Apa yang Mas dapatkan di dalam apa tuh temperatur yang seperti itu? Binatang-binatang apa atau Penguin makhluk? yang jelas. Penguin setiap dia punya spesies banyak ya. Kita hampir melihat seluruh spesies penguin ya, dari Adelie, dari penguin emperor sampai Adelie, emperor sama Papuanus ya. Papuanus yang saya temukan di Pulau King George yang dia ada putih-putihnya. Papuanus itu yang di Madagaskar bukan? Saya film lagi nih, film Madagaskar. Ya ada Afrika, ada yang di situ. Ada juga yang kayak gitu. Dalam jumlah yang sangat banyak. Banyak sekali dan berkoloni. Berkoloni. Itu sama ada anjing laut, ada singa laut yang kita nemuin. Apa yang berbahaya di sana? Yang berbahaya sebenarnya Penguin nggak kan Mas? nggak, pengen lucu banget ya Pak. Pengen imut banget sih penguin. Pengen lah nggak ada yang. Artinya nggak. Paus kita nemu juga paus orca gitu. Orchard. Paus pembunuh, killer? Nggak? Ada juga, cuma dia kita kan nggak lihat dari dekat ya karena dia cuma muncul seperti ini. Kayak sedang lompat itu. Apa yang harus kita lakukan ketika di Antartika supaya kita dalam keadaan aman gitu? Nggak aman sebenarnya. Dari makhluk-makhluk itu semuanya itu. Kalau makhluk, kalau yang lain kan di laut ya. Kalau di darat jarang. Paling ada anjing laut aja, tapi itu pun cuma di tepian pantai sih. Itu agak ganas ya Mas? Agak ganas, tapi lucu sih kalau jalan kayak cacing ya. Iya. Ya. Kalau penguin Mas, pernah gangguin nggak Mas? Ya pernah dipeluk-peluk aja. Wah, lucu banget. Jadi lagi tiba-tiba dia datang gitu. Iya, jalan gini kayak gini. Ya, Mungkin dipeluk kalau kita kan yang suka lihat lucu kan kucing ya. Kalau di sana ini ya. ya itu hiburan kita lah. Iya. Jadi mereka nggak takut sama manusia dong? Enggak, karena jarang orang mungkin menganggap kita manusia, menganggap kita penguin. Oh, jadi kita cuma penguinnya jumbo kali gini ya. Iya, penguin jumbo lah ukuran kita, penguin yang beda kulit kayak gitu, beda ras gitu. Oh, mereka nganggapnya penguin. Mungkin iya, mereka temannya nganggap kita jalan aja kita gerombolin aja nggak apa-apa. Kumpulin sama mereka di koloni-koloni, bergabung koloni juga ada. Kalau ada registrasi kartu KTA udah daftar juga. Bisa-bisa ya, sekarang ikut pemilu juga itu. Bisa pemilu. Pilkada. Pemilihan kepala penguin. Lalu apa kontribusi Anda yang paling besar dalam ekspedisi itu? Jelas ya, peradaban, peta, informasi geospasial. Dan informasi itu penting. Semua peradaban itu dibangun dari peta. Untuk mengetahui suatu fenomena global, itu kita perlu peta. Itu satu kontribusi yang pertama. Kontribusi kedua bagi yang saya lakukan adalah kita mulai aware terhadap Antartika. Di maraknya negara kita itu belum tanda tangan Antartika, sedangkan negara sebelah sudah tanda tangan. Betapa mirisnya kan. Negara sebelah ini bukan Australia kan? Bukan, itu udah lama, itu pemain lama. Ya ini negara sebelahnya sebutnya negeri jiran ya. Nah, negeri jiran kita umpetin aja namanya. Ya, negeri jiran kita udah tanda tangan lebih lama, tahun 2013. Iya lah, udah 12 tahun. Kita harapannya sebenarnya ke Indonesia ketika bicara negara ini raksasa, pemimpin ekonomi harus bergandengan dengan riset. Riset without economy itu is nothing. Jadi Antartika ini adalah salah satu bentuk kalau dalam pandangan saya legitimasi pengakuan bangsa dalam hal peradaban ilmu pengetahuan. Kita butuh teknologi tinggi, kita punya itu. Mas, apakah hasil dari riset Anda itu boleh di-share kepada publik atau boleh. Anda itu hanya melakukan sesuatu untuk Rusia saja? Beberapa yang tidak boleh, beberapa yang boleh. Ada tanda tangan untuk itu semuanya? Ada, kita ada tanda tangan, ada perjanjiannya. Ada. Karena semua yang Anda lakukan kan difunding oleh pemerintah Rusia. Biaya oleh Rusia. Itu bro, salahnya bro. Jadi. Tapi kan kalau Rusia kan berani keluar duit Mas. Berani keluar duit. Dan biayanya juga mahal banget kan? Iya, itu pun riset dasar ya. Which is kalau kita bicara riset dasar kita, perlakuan negara kita dengan riset dasar kan kurang ya. Karena orang mau riset applied ya. Mas bisa di-spill nggak sih Mas berapa biaya yang dikeluarkan Rusia untuk riset dasar di Antartika? Kalau ini terserah Mas sendiri nih. Saya personal ya. Kalau saya personal aja untuk mobilisasi ke Antartika itu 10 miliar rupiah. Untuk 10. Kalau Satu orang. Tapi alokasi riset dengan APBN Rusia itu lebih dari 4%. Ya teman-teman kumparan, googling aja deh APBN-nya Rusia berapa, 4%-nya tuh buat misi Antartika. Ya, dan Mas Gary ini menghabiskan berapa? 10 miliar. 10 miliar buat satu orang. Satu orang. Ya. Coba itu dibikin rumah di sini. Udah dapat banyak ya. Udah dapat banyak. Kalau di sini yang udah mewah. Dibeliin obligasi bisa dapat uang 50 juta per bulan. Ya, kalau saya mikirnya saham blue chip langsung. tapi ya menarik sih Mas. Rusia kan ternyata membangun
membangun negaranya tuh di scientific. Kalau kita kan perekonomian nih. Ya itu benar sih. Semua yang dibangun oleh Rusia itu scientific. Nah, semua ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Rusia tuh ekonomi itu akan ngikut. Mas, kedepannya apakah mahasiswa kita di Rusia atau di Saint Petersburg itu akan mendapatkan kesempatan untuk ekspedisi semacam ini, atau ini hanya insidental saja? Itu nggak hanya insidental Pak Deh, tapi bisa. Tapi bagaimana kita itu menstandarkan atau mempositioningkan kita berada di atas mereka, kualifikasi tingkat tinggi. Apa yang bisa meyakinkan kita bahwa yang ikut itu adalah di atas rata-rata, termasuk Mas di atas mereka yang lain? Itu apa tuh kualifikasinya seperti apa tuh? Kalau saya simpel aja, lihat dari nilai aja dulu. Kalau orang bisa bertahan di hidup, kalau ada pepatah ya, kalau di bukunya Andre Hirata ya, kalau orang bisa hidup di Rusia itu bisa hidup semua. Tapi kalau bisa berprestasi di Rusia, bisa menguasai dunia. Waduh, luar biasa. Jadi kalau hidup aja orang bisa hidup dimanapun. Tapi kalau berprestasi di Rusia, menjadi raksasa dunia. Itu aja sih. Mas, ini udah di penghujung nih Mas. Sebenarnya waktunya udah habis. Tapi aku masih pengen ngomong banyak. boleh. Mas, udah pernah di-approach pemerintah belum sih? Apalagi kan pemerintahan sekarang tuh udah mulai aware banget soal ilmu pengetahuan. Bahkan Kementerian Pendidikannya udah di ini ada Dikti, betul. Terus juga Sains, terus juga udah ada BRIN. Udah pernah di-approach belum? BRIN sudah, Kemlu sudah mulai terkait isu ATS ya, Alternative Treaty System ya. Jadi kita lagi menimbang-nimbang kesiapan Indonesia untuk meratifikasi. Udah mulai diskusi, udah mulai intensif. BRIN juga udah mulai komunikasi 2 OR. Ini BRIN bukan ATS nih? BRIN untuk risetnya. Good. Oke, udah mulai aware. 2, jadi sama saling mengimbangi ya, dari kebijakan policy-nya udah mulai, dari scientific-nya juga mulai. Jadi seiring lah kita berproses ya, nggak bisa simsalabim, tapi ya kita berproses lah untuk Antartika ini jadi prioritas isu untuk Indonesia. Ya semoga lah bisa ketemu sama orang-orang penting di negara ini, terus juga untuk membangun ilmu pengetahuan kan nggak dibutuhkan 1-2 orang profesor atau 1-2 orang diaspora kita yang di luar negeri yang belajar. Tapi kita butuh lebih banyak supaya kita kan jadi negara yang beradab, terutama di sektor saintek ini kan Mas ya. Iya betul. Jadi tetap kembali apapun alasannya, tidak ada alasan bahwa untuk apa ya, untuk kita pulang ke negara itu kan untuk membangun peradaban ya. Jadi jangan coba lari karena menghindari dan meninggalkan peradaban. Justru ketika pulang kita membangun peradaban untuk jadi negara kita lebih baik. Selama kuliah di Rusia itu, di Saint Petersburg itu, atas beasiswa siapa? Beasiswa Rusia, beasiswa Indonesia, atau atas uang orang tua? Atau ya terus terang aja kan. Beasiswa Indonesia LPDP berarti dong. LPDP misalnya kan. Itu yang agak miris ya. Beasiswa LPDP itu boleh saya ngomong cuma masuk afirmasi ya kampus kita. Padahal kita peraih 9 Nobel loh. Oh, di Saint Petersburg itu ya? Saint Petersburg tuh 9 peraih Nobel loh. Iya, alumninya juga nggak main-main kan? Tapi di pemerintah kita masih statusnya afirmasi ya, bukan top priority ya. Oke, kalau gitu. Saya beasiswanya pemerintah Rusia. Oh, jadi dibiayai oleh pemerintah Rusia. Kembali untuk ke pemerintah Rusia. Oke, terus kemudian ke depannya nih ceritanya. Ketika Mas kan barusan selesai S2 dengan hasil yang bagus, cum laude ya. Cum laude, Pak. Ya, itu rencananya seperti apa? Rencana ke depan? Ini unik. Kalau Rusia itu kan ujiannya bukan kayak ujian kita ya, skripsi tesis itu kan dosen ya. Tapi kan kepala peneliti ya, komisia ya Pak Dia namanya. Jadi komisia ini yang merekomendasikan bahwa si examiner ini si yang diujinya promovendus ini layak untuk melanjutkan pendidikan lagi. Jadi direkomendasikan. Jadi mau nggak mau wajib rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh universitas atau institusi untuk melanjutkan dengan skema beasiswa pemerintah Rusia. Artinya Anda akan melanjutkan untuk S3-nya di sana. Amanatnya seperti itu. Jadi rencana Anda sendiri sudah mendaftar. Berarti bakal balik ke Rusia. Balik lagi. Ke Rusia, oke. Tapi ini benar-benar pamungkas dari saya nih Mas. Semua difunded oleh pemerintah Rusia, tapi nggak bakal melepas keluarga negara Indonesia kan? Enggak. Berat sekali. Akan kembali pulang kan? Negara itu kalau kita tidak ada alasan ya, ketika kita alasan untuk ketika ekonomi, ketika kita sudah menjadi tinggi ilmu kita, tidak ada alasan untuk lari dari negara karena alasan ekonomi. Ketika itu menjadi negara memanggil, saya adalah orang pertama yang tahan banting ke pulang ke negara walaupun tidak dibiayai oleh negara. Nah, baru saya pengen tanyain,
Tapi kan kita tahu Mas, peneliti di sini bagaimana kehidupannya kan, kita tahu itu bukan menjadi suatu hal yang ditutup-tutupi gitu. Mengabdi itu tidak harus kembali ke tanah air, tapi bagaimana ide kita, gagasan kita itu diimplementasikan dalam arah dan kebijakan pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi mengabdi tidak harus pulang, cuman ada yang mewajibkan pulang. Tapi karena saya dibiayai pemerintah Rusia kan tidak ada alasan untuk saya tidak pulang. Mau pulang juga boleh, nggak pulang juga nggak masalah. Sebetulnya kalau yang terakhir, mana lebih enak? Terus di Rusia atau pulang ke Indonesia? Saya kalau boleh jujur lebih betah tinggal di Rusia. Kenapa? Cowoknya cakep-cakep. Itu satu fakta yang tidak boleh dibantah dan tidak bisa dibantah lagi ya. Oke, saya tahu soalnya saya juga pernah jalan. Walaupun di Rusia nggak ada pempek ya Mas? Nggak ada gitu ya? Nggak ada tuh, ya ampun. Nggak ada pempek tuh. Tapi ada tempe yang jual tempe. Oh, masih iya, bisa lah makan iya, tempe. iya. Itu. Ya nih Pak De nih menarik banget ya Mas Giri. Thank you banget ya. Saya satu lagi dong. Boleh, Satu lagi. Pak De. Saya pengen mengkonfirmasi bahwa ternyata orang Rusia itu tidak semuanya ateis. Beriman banyak Pak. Ya kan? Artinya mereka beragama itu kan udah normal sejak perestroika dan glasnost. Glasnost sudah sebelum malah. Sebelum. Jadi orang Rusia itu orang yang beragama mostly, yang utamanya ada Ortodoks, yang kedua adalah Muslim. Ya. Betul. Terakhir ada satu lagi Yahudi. 3 Yahudi. itu agama yang direkognisi ya. Itu Ya. rekognisi agama tradisional. Oke, Mas Giri. Terima kasih. Terima kasih. Pak Terima De. kasih, sukses selalu. Terima kasih, Pak Kapan De. balik lagi ke Antartika? Antartika rencana ekspedisi 71, Russian Antarctic ekspedisi yang 71 itu bulan November. Doain aja yang terbaik. Kita pasti doain yang terbaik. Iya. Kita tunggu juga kabarnya dari Antartika. Pasti ya kita doain kabar juga baik juga. Iya. Amin. Jangan sampai ke Antartika nggak balik ya. Yes. Betul. Kalau ada yang termuda lagi, kita takut nanti kita akan buat ilmuwan yang terlama, orang Indonesia terlama di Antartika. Ya, Itu bisa jadi. dan yang penting jangan disuruh ngejar koruptor ke Antartika. Oh saya tahu, saya bisa bantu. Iya kan? Ya. Nggak, soalnya ada di Sahara. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya dah. Bye.